Halo semua, gimana kabarnya? Kembali lagi bareng saya Kudil. Masih di alur cerita film horor. Kali ini mengisahkan tentang dua perempuan bersaudara, Laras sang kakak dan Ayu sang adik. Sedari kecil hidup tanpa kasih sayang ayah dan ibunya. Orang tuanya meninggal karena internal keluarga yang seharusnya tidak terjadi pada saat itu. Namun sang sutradara berkata lain, dan tragedi tersebut sampai saat ini menjadi kenangan pahit masa lalu yang dirasakan mereka berdua. Laras di sini sebagai seorang kakak tentu ingin adiknya punya masa depan yang lebih baik, menggantikan peran orang tua, rela bekerja apa saja untuk biaya sekolah demi cita-cita adiknya. Setelah beranjak dewasa, mereka merantau ke ibu kota. Ayu sang adik yang bekerja sebagai penata rias, dia selalu bertentangan dengan apa yang menjadi kerjaannya sang kakak selama ini. Hingga di suatu hari Laras yang mau menjajakan dagangannya, kejadian naas menimpa Laras. Dia mengalami kecelakaan di tangan pelanggarnya sendiri. Dan judul film ini adalah Tukang Sate Keliling. Menjelang malam nampak hujan sudah reda. Laras yang terlihat bersiap-siap untuk menjalankan profesi kerjaannya. Sebagai wanita panggilan khusus orang-orang berdasi, penampilan harus selektif mungkin, tak hanya cukup gaun yang indah dan wajah skincarean saja untuk menjaga performa agar selalu terlihat mempesona dari pesaing-pesaingnya. Ternyata di wajah Laras bahkan di seluruh bagian tubuh termasuk anu terpasang susuk yang membuat pelanggan selalu tergila-gila kepadanya. Tibalah Laras di lobi hotel dengan taksi yang selalu mengantar jemputnya. Laras yang kali ini tidak akan lama, paling 1 jam atau 2 jam saja, akan mengabari kembali bapak sopir yaitu Arman dengan secepatnya. Ya. Makasih ya. Jam berapa mau dijemput? Nanti aku kabarin. Harusnya nggak lama. Ras. Laras menyadari bahwa profesi kerjaan selama ini perbuatan yang tidak hanya kotor tapi juga hina di bentuk pembuka agama. Niat hati mau insaf, cukup ini yang terakhir sekalian mengucapkan kata pamit ke pelanggan setianya. Ini dia bos Emon. Karena aura pesona pengaruh susuk yang tertanam di tubuh Laras membuat Emon sudah merasa nyaman. Bahkan dia pun rela pertaruhkan reputasi, karir, jabatan dan keluarganya hanya untuk Mbak Laras seorang. Aku udah gak mikirin reputasi aku depan teman-teman, kerabat, siapapun itu. Oke, gini. Anak-anakku dan istriku. Aku gak peduli sama mereka. Apa sih yang kamu harapin dari aku? Aku gak perlu minta itu. Ketegangan terjadi di kamar hotel ketika Laras menolak permintaan Emon. Sempat mau lari berusaha kabur dan telepon minta bantuan adiknya. Namun Laras hanyalah seorang wanita yang lemah. Susuknya hanya untuk kecantikan, tidak untuk kekuatan. Emon yang punya sifat temperamental membuat Laras jatuh dari lantai atas hotel tersebut. Beralih ke si Ayu ketika mendengar kakaknya kecelakaan, dia segera mendatangi rumah sakit dan ketemu Arman sang supir taksi yang sudah lebih dulu berada di sana. Toh ternyata mereka tak hanya saling kenal, rupanya Arman juga pernah berjanji kepada Ayu untuk selalu menjaga kakaknya. Tapi ya, Arman hanya sebatas sopir, mosok sih harus dikawal sampai nunggu ke kamar hotel. Malu dong. Kamu bilang mau jagain Mbak Laras, kenapa bisa jadi kayak gini? Masih di ruang operasi. Gimana keadaannya? Yuk. Tak lama kemudian Pak Dokter menjelaskan tentang keadaan Laras yang kemungkinan bisa selamat hanya 1% saja karena kondisinya sangat parah mengkhawatirkan. Di samping itu Pak Dokter juga menunjukkan hasil scan tubuh Mbak Laras terlihat nampak banyak benda aneh. Yang tentang hal ini Pak Dokter juga tidak bisa menjelaskannya. Ada penjelasan dok soal ini? Saya tidak punya pengetahuan untuk ini. Saya ada harapan kan dok? Kita lihat perkembangannya. 2 minggu berlalu, Mbak Laras belum juga ada perubahan sama sekali, malah tambah parah keadaannya. Sedangkan dari hari ke hari biaya tagihan rumah sakit semakin membengkak. Walaupun begitu, Ayu sang adik sangat yakin kakaknya ini bisa sembuh kembali, hanya perlu waktu saja. Mbak Ayu, jadi ini total dan ini hasil CT scan-nya ya. Semuanya sudah ada di sini ya Mbak ya. Nih Mas. Terima kasih ya Mbak. Arman yang selalu datang di sela waktu istirahat kerjanya melihat biaya tagihan dengan nominal yang cukup besar, kemudian menyarankan Ayu agar kakaknya diobatin dengan cara alternatif tradisional kampung saja. Mbak Laras pasti bisa sembuh. Cuma perlu waktu aja. Apa rencanamu ke depannya? Nggak mau coba cara alternatif lain? Nggak tahu. Kita carikan dia orang pintar. Mbak Laras kan udah di tempat yang benar. Gimana sih? Setelah Ayu melihat dengan mata kepalanya sendiri keadaan sakit yang diderita Mbak Laras sangat tidak wajar di luar nalar, Ayu memutuskan cabut dari rumah sakit dan mengikuti apa yang sudah disarankan Bang Arman pada waktu itu.
Kamu bener, Mas. Kita harus cari cara lain. Ya, yuk. Kamu udah tahu, yuk, mau ketemu sama siapa? Kampung ada kenalan yang sering bantu keluarga kita. Tibalah mereka di kampung di mana Ayu dan Mbak Laras dilahirkan, dan di rumah ini pula tempat mereka tinggal di masa lalu yang menyimpan banyak kenangan dan kebahagiaan bersama ibu bapaknya. Namun gara-gara cinta terlarang sang ibu, keluarganya pun menjadi hancur hingga berujung kematian yang sangat membuat geger kampung ini. Kamu udah berapa lama yuk nggak kesini? Nggak pernah mau. 3-4 Di tahun. keesokan harinya, Ayu menemui kepala desa yaitu Pak Damar, orang yang kerap kali membantu keluarganya. Pak Damar dengan santun dan ramah menjawab ketika Ayu datang menanyakan tentang orang pinter untuk mengobati kakaknya. Pak Damar, permisi Pak. Laras lagi sakit. Sekitar sini ada orang pinter nggak ya? Untuk apa? Biasanya orang-orang sini kalau ada apa-apa, larinya ke Pak Rahmat. Tak banyak ngomong dan tak pakai lama, Ayu langsung bergegas pergi ke rumah Ustadz Rahmat saat itu juga. Singkat cerita, Ustadz Rahmat pun tiba. Melihat kondisi Laras yang mengkhawatirkan seperti hidup segan mati tak mau, Pak Rahmat sudah menduga ini adalah pengaruh efek samping dari susuk yang dipasang Mbak Laras sehingga sakitnya sulit untuk pulih kembali. Orang yang pakai susuk ini, kalau sakit atau kecelakaan parah, menderitanya jadi lama. Tapi Mbak Laras masih bisa sembuh kan Pak Ustadz? Sejak kapan Mbak Laras pakai susuk? Soal sembuh atau tidak, wallahualam. Ustadz Rahmat dengan segala kemampuan yang dimilikinya mencabut susuk yang tertanam di tubuh Laras. Namun susuk yang dipasang melebihi dari satu, alih-alih mendapatkan kesembuhan, si Laras malah berontak kayak orang kerasukan setan. Tak beres sampai di sini, Pak Rahmat yang mungkin paham dengan kondisi Laras bisa membahayakan di luar kendalinya, dengan tergesa-gesa memilih cepat pulang sambil bawa oleh-oleh bekas cakaran di mukanya. Hanya berpesan susuk Laras ini lain dari yang lain, ikhlaskanlah. Ikhlas itu bagian dari ikhtiar. Kalian harus bersiap untuk merelakan. Tapi pasti ada cara lain kan, Pak? Susuk itu hukumnya nggak cuma haram, tapi kufur. Di waktu yang sama ketika Pak Rahmat menutup perbincangan pamit dan ngegas motornya, di balik rungkun terlihat seorang pemuda yang menguping sedari tadi. Dia adalah preman kampung yang cintanya sempat ditolak Laras di masa lalu. Lantas, apa sih maksudnya ini? 1 hari kemudian, Ayu yang tak puas dengan pengobatan Pak Rahmat, Ayu menemukan informasi alternatif lain hasil browsing dari Mbah Google. Arman yang selalu siap sedia membantu merasa kurang yakin tentang informasi ini. Sarannya lebih baik ke Ustadz Rahmat lagi aja. Namun sontak mereka kaget dikejutkan dengan berita duka bahwa Pak Rahmat yang baru aja kemarin meruqyah Laras meninggal secara tiba-tiba. Itu Pak Rahmat yang kemarin. Apa gara-gara Mbak Laras? Tentang kematian Ustadz Rahmat secara mendadak, berita ini menjadi perbincangan hangat warga yang hadir melayan. Ditambah lagi semakin mencuatnya isu ini dibenarkan oleh pemuda preman yang diketahuinya Pak Ustadz Rahmat sehari sebelum meninggal sempat mengobati Laras. Kecelakaan gue lu. Parah mati jari. Pak Damar sebagai lurah di kampung ini yang tidak hanya sekedar tahu tentang Laras, dia juga kerap kali membantu keluarganya di masa lalu, tentu tidak membenarkan rumor hal ini meskipun fakta yang sebenarnya dia paham betul tentang rahasia keluarga Laras yang sebenarnya. Putih susuknya Laras. Bicara ngalor itu tidak jelas. Wes. Percaya monggo dilihat sendiri. Cerita kembali ke Arman yang berhasil ketemu paranormal yang digadang-gadang bisa bongkar pasang masalah susuk, punya julukan nama Eyang Prasetyo. Dalam pengakuannya tentang susuk mah masalah cetek kecil itu mah sudah biasa makanannya sehari-hari. Prasetyo pun menyuruh Arman Laras langsung saja dibawa ke tempatnya dengan segera. Ada pasien ini kan, temennya bawa ke sini langsung aja, nanti biar tak tangani sendiri. Saya kira Mas Pras bisa ikut saya ke rumah. Sibuk kamu? Oh, Masalah sauprit. Oh, susuk itu udah jadi makanan saya sehari-hari. Malam pun tiba, terlihat Laras terbaring lesu dengan kondisi tubuh yang semakin parah. Namun dibalik semua ini suatu hal menyeramkan sering nampak terjadi. Tak lama kemudian Arman datang dan segera membawa Laras ke rumah Eyang Prasetyo untuk dilakukan ritual penyembuhan. kosong yuk.
Masih di malam yang sama tibalah mereka di rumah Prasetyo. Melihat kondisi Laras yang mengkhawatirkan, Prasetyo langsung melakukan tindakan ritual bakar kemenyantak lewat juga menyembelih ayam sebagai media yang diiringi tembang-tembang Jawa. Ono gitu hayung tatan puro luput. Seketika Laras memuntahkan gerombolan kelelawar membuat Ayu dan Arman yang menunggu di luar sok dibuatnya. Setelah ritual selesai dilakukan, Prasetyo menunjukkan bukti nyata kepada Mas Arman tentang bahaya memakai susuk bagi siapa mereka yang tidak bisa merawatnya. Bukan kebahagiaan yang didapat, malah sebaliknya itu akan menjadi kutukan pungkasnya. Barang ini nih isinya jin, lelembut, bentuknya kecil memang. Tapi ya intinya menjanjikan jalan pintas kebahagiaan, gak usah takut. Tapi kalau misalkan nggak bisa ngerawat, ya malah bisa menjadi kutukan. Kondisi Balaras saat ini lumayan berangsur membaik, namun yang membuat Arman resah masih khawatir ada satu susuk tersisa di tubuh Mbak Laras yang apabila dicabut bisa membahayakan nyawanya. Dari semua susuk yang saya cabut itu, pertama kali dipasang saya belum sempat cabut, bisa lewat gitu. Misalkan tadi beneran tak cabut itu. Kabar berita tentang susuk kutukan Laras diduga ada kaitannya dengan kematian Ustadz Rahmat ternyata sudah viral di kampung ini, yang otomatis Ayu sebagai adik kena imbasnya dan menjadi bulian ibu-ibu mulut rombeng yang jualan di pasar. Mau beli daun kelornya ada? Ada. Jadi bener toh mbakmu pakai susuk. Bikin malu kampung aja. Tak Ustadz aja, jangan pakai cara dukun. Bawa pulang, biar mati aja soalnya di Jakarta. Usir aja, bikin malu itu. Ayu yang penasaran dengan ocehan Seno tentang apa masalah keluarganya di masa lalu, kemudian dia langsung menemui Pak Damar untuk mengetahui hal tersebut. Kebenaran akhirnya terungkap. Pak Damar banyak tahu semua tentang keluarga Ayu di masa lalu, termasuk penderitaan sakit yang dialami Laras saat ini pernah juga dirasakan oleh ibunya. Lantas yang jadi pertanyaan, Pak Damar ini siapa sih? Keadaannya seperti mayat hidup, sama seperti Laras. Badannya terus membusuk. Singkat cerita, di tengah kegelapan malam, Laras yang diketahui terbaring lesu tiba-tiba sedang dimandikan sosok Ririwa jelmaan ibunya. Sontak Ayu pun kaget melihat hal ini. Astagfirullahaladzim, Laras. Arman yang selalu siap sedia dalam membantu Ayu untuk menyembuhkan kakaknya, kini sudah mulai putus asa, malah membenarkan apa yang dikatakan Pak Ustadz Rahmat tentang mengikhlaskan itu jalan terbaik. Terlihat dari tubuh Laras yang mulai dikerumunan lalat-lalat nakal yang berdatangan. Jangan, memang tidak ada lagi cara buat kita, yuk. Mungkin kita cuma perlu ikhlaskan Laras, yuk. Mungkin Pak Rahmat benar. Di tengah perdebatan Ayu yang kekeh kakaknya bisa pulih dan sembuh kembali, Pak Damar datang dengan membawa harapan bisa bantu mencari orang yang tepat untuk menyembuhkan Laras dari sakitnya. Tapi aku enggak. Orang yang bisa bantu. Aku tahu. Ikut aku. Pak Damar kemudian mengajak Ayu untuk menemukan orang tersebut, yaitu Mbah Suwadi yang pernah juga membantu ibunya. Namun yang dicari orang tersebut ternyata sudah meninggal setahun yang lalu. Pinangge Mbah Suwardi. Pripun? Di sampun sedo setahun langkung, Pak. Pak Damar yang sudah terlanjur masuk dalam masalah ini dan kenapa dia juga selalu peduli dengan Ayu, ternyata Pak Damar lah orang yang pernah menjalin hubungan dengan ibunya di masa lalu. Kenapa aku tahu banyak soal Ratri, ibumu? Yang membuat kamu ada laki-laki yang punya hubungan dengan ibumu. Aku. Ayu! Nah! Ayu! Sementara Arman yang menunggu di rumah sontak terkejut melihat Laras yang tiba-tiba sembuh dari sakitnya. Aneh bin ajaib, Arman yang seolah-olah kena hipnotis, dia pun terlelap dalam bujuk rayuan Mbak Laras. Arman yang hampir saja melepas status bujangnya tersadarkan oleh si Ayu yang ternyata ini hanyalah sebuah ilusi. Kepretan kecil pun mendarat di wajah Mas Arman saat itu. Senang kali aku ras kamu udah sehat. Mas Arman? Yuk, salah paham yuk. Pergi loh dari sini.
Malam pun tiba, Arman yang memutuskan mau balik saja ke Jakarta karena diusir si Ayu tadi. Walaupun begitu masih peduli dengan keadaan Laras, dia pun menyempatkan waktu minta tolong pada Damar agar segera menjemput Prasetyo untuk menuntaskan hal ini. Siapa? Saya mau minta tolong, Pak. Saya harus balik ke Jakarta. Di tengah perjalanan menuju pulang ke Jakarta, Arman berpapasan dengan sekelompok genggong yang diketuai Seno. Terlihat memutus aliran listrik, pasti ini ada sesuatu yang tidak baik direncanakan mereka. Arman pun turun untuk mencegahnya. Namun sayang karena kalah jumlah, Arman pun tumbang dikeroyok Seno dan kawan-kawan. Mau ngapain kalian? Sementara itu Ayu di kegelapan PLN mati gara-gara Seno CS bermaksud menerangi rumah dengan sebuah lilin-lilin kecil, dikagetkan dengan penampakan para Ririwa yang menyerupai ibunya. Di waktu yang sama sesuai arahan sutradara, Damar dan Prasetyo pun tiba ketika Laras yang semakin brutal mau mencelakai Ayu adiknya. Prasetyo yang paham dengan kondisi Laras yang juga sebagai pasiennya, ritual pun kembali dilakukan untuk mencabut susuk terakhir. Namun tak semudah itu John. Laras berontak memberikan perlawanan. Prasetyo yang merasa dirinya terancam, kodamnya pun keluar. Pertarungan sengit Macan dan Pak Acan tidak bisa dihindarkan. Laras yang sempat kalah dalam pertarungan ini, namun Prasetyo hanya manusia biasa, makan nasi yang juga tak luput dari godaan setan betina yang terkutuk. Akhirnya Prasetyo tewas dengan mengenaskan di tangan Laras saat itu juga. Di tengah situasi menegangkan, nampak terlihat Prasetyo terbaring dengan penuh saus melumuri tubuhnya. Di saat bersamaan Laras yang mulai melemas, ini kesempatan cara terakhir supaya Laras terbebas dari penderitaan, seperti hal yang sama dilakukan kepada ibunya di masa lalu. Sampai di sana, langsung kita gali. Ingat, makam ibumu ada di bawah pohon beringin. Pak Damar yang berencana menguburkan Laras bersama di makam ibunya, situasi ini pun diperumit dengan kedatangan warga yang terprovokasi Seno CS. Di tengah para warga memaksa masuk, tak diduga Mas Arman muncul dari dapur. Meski alami luka di perutnya, dia masih peduli dengan hal ini. Sesuai perintah yang diarahkan Pak Damar, kemudian Arman dan Ayu membawa Laras saat itu juga. Aku titip anakku. Sementara itu situasi di luar, warga yang sudah tidak peduli dengan ocehan Pak Damar memaksa merangsak dan berhasil masuk. Namun orang yang dicari sudah tak ada, hanya nampak mayat Prasetyo. Warga yang menyadari Pak Damar terlibat dalam hal ini langsung memasaknya hingga dia pun tewas dengan mengenaskan. Apa om? Kailah tasrap. Kowe iki rasa kakek alasan. Aku reti kowe ndeleke Ayu karo Laras. Singkat cerita, Seno yang memprovokasi warga mengetahui keberadaan Laras di dalam taksi. Kemudian dia mengejar untuk menghentikannya. Namun sikap kelakuan konyol Seno yang arogan berakhir ketika Ayu yang kesal menyuruh Arman menabraknya hingga nyang sayak di balik pohon. Tabrak mas, tabrak. Ton. Sampailah mereka di tempat yang dituju. Sesuai pesan Pak Damar, makam itu terletak persis di bawah pohon beringin. Setelah penggalian pertama gagal, akhirnya mereka menemukan makam tersebut. Dan ya, Ayu pun yakin ini adalah sosok mayat ibunya.
Ketika Balaras mau dikuburkan di liang lahat bersama ibunya, seketika Laras terbangun dan menyerang Ayu secara brutal. Di akhir cerita, Arman yang berusaha melindungi Ayu, dia pun harus tewas dengan gigitan di lehernya. Sementara Laras yang mulai melemas, menyadari Ayu adalah adik yang disayangnya. Laras yang saat ini jiwanya sudah dikuasai roh jahat selalu menggoda kaum pria sampai kelepek-kelepek. Ayu dengan terpaksa mendorong dan menguburkan Laras satu liang lahat bersama ibunya. Film pun ditutup oleh si Ayu yang baru ingat PR cucian yang sudah banyak, karena hampir sepanjang jalan film ini gonta-ganti kostum tapi kagak pernah kelihatan yang nyucinya siapa. Ini hanya intermezzo lur. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subrek, tekan tombol lonceng notifikasinya supaya tahu video upload terbaru dari channel ini. Wassalam, arigato gozaimashita, mata arimasyo.